Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin. Asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rasto Jaya Moni Wiranto. Akan mencobanya menjelaskan tentang pemahaman saya tentang apa yang saya dapat selama saya berkuliah di Institut Taskia di mata kuliah kepemimpinan dan cara berpikir. Beberapa hal yang saya mau coba review ya terkait apa yang saya pahami terhadap critical thinking, leadership, design thinking, dan juga penerapan pada situasi keseharian saya. Critical thinking adalah metode cara berpikir seseorang untuk mengurai suatu masalah atau menyikapi pada suatu hal kondisi yang memang kondisi tersebut mengharuskan pada situasi yang memang harus mengambil keputusan, di mana critical thinking ini adalah cara berpikir kritis terhadap situasi yang memang pada dasarnya berdasar pada informasi, mengidentifikasi asumsi dan bukti yang memang dapat diterima secara logika. Beberapa hal yang memang bisa dirangkum pada metode tersebut adalah salah satu metode yang menganalisa informasi, mengidentifikasi suatu kondisi, mengevaluasi bukti berdasarkan informasi dan membuat keputusan. Itu yang memang akan diambil pada kondisi yang memang orang tersebut akan mencoba mengembalikan kondisi itu pada kondisi yang memang dalam kontrolnya. Terus leadership adalah karakter seorang pemimpin menurut saya, di mana leadership ini seorang pemimpin itu memang dipastikan akan mempunyai karakter ini, karena kondisi leadership sendiri itu mencakup pada visi, cara komunikasi, tentang motivasi, mempengaruhi, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa. Semisal ada orang yang memang bersifat sebagai pemimpin, dia tidak akan menentukan satu keputusan tanpa analisa, tanpa mencari informasi, tanpa motivasi yang memang mengacu pada tujuan awal. Terus dari keseharian saya tentang penerapan leadership dan critical thinking ini sebetulnya sangat berguna karena pada dasarnya jangankan di perusahaan, jangankan di sosial kemasyarakatan, pada dasarnya saya sendiri juga merasakan bahwa critical thinking dan leadership itu sangat bermanfaat sekali di lingkungan saya, khususnya di rumah ya. Apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya, apa yang saya lakukan terhadap istri, dan apa yang saya lakukan pada saudara-saudara saya, bahwasannya itu saya rasa saya sudah menerapkan critical thinking dan leadership ya. Semisal ada satu permasalahan yang memang memaksa saya untuk dalam kondisi tenang yang memang saya dituntut mengambil satu keputusan yang memang sifatnya harus tidak merugikan satu sama lain antara kedua pihak. Semisal ada dua pihak yang memang dalam kondisi ketidaknyamanan ya, entah itu kondisi apapun,
Yang jelas critical thinking ini akan berguna pada saat kita memutuskan sesuatu hal yang memang mungkin saja di luar kebiasaan kita gitu. Terus leadership itu sangat berguna pada saat saya memimpin rumah tangga, memimpin di rumah istri saya, anak saya. Saya akan mencoba memberikan pemahaman pada situasi kondisi yang memang sifatnya adalah keputusan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang kenapa saya melakukan itu dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Terus apa tugas dan fungsi saya sebagai orang yang menjelaskan itu dengan tanggung jawabnya. Terus apa yang istri saya lakukan dan apa yang harus anak saya lakukan, seperti itu. Terus design thinking adalah kerangka ya. Menurut saya design thinking adalah kerangka di mana kerangka ini mengacu pada hal yang memang mengerucut untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana kemampuan ini akan mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan itu sendiri. Berikut beberapa hal yang memang design thinking ini rangkai ya. Design thinking yang memang saya lakukan untuk design thinking itu sendiri sebetulnya lebih pada kegiatan tim ya. Lebih pada kegiatan tim di mana kebetulan saya berjalan di keorganisasian masyarakat, bahwasannya design thinking ini sangat berguna pada saat proses diskusi atau rapat atau meeting kecil yang memang sifatnya kita forum tersebut akan mengambil keputusan pada kondisi tertentu. Design thinking adalah design thinking dalam keorganisasian kemasyarakatan itu sendiri adalah pendekatan yang berpusat pada masyarakat untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang efektif dan organisasi kemasyarakatan. Berikut beberapa cara design thinking yang dapat diterapkan dari kegiatan saya yang memang penggiat di kegiatan sosial kemasyarakatan. Pertama, memahami kebutuhan masyarakat itu pasti, di mana masyarakat itu sendiri sebetulnya sedang butuh apa, dan kita sebagai organisasi yang bergerak dari kegiatan sosial kemasyarakatan itu sendiri akan mencoba menyimpulkan bahwasanya hal yang memang lebih dibutuhkan itu yang prioritas untuk masyarakat dalam kondisi tertentu itu apa. Terus mengembangkan sosialisasi dan inovasi. Nah, ini penting. Di mana inovasi ini adalah satu tuntutan buat saya, satu tuntutan bahwasanya inovasi ini adalah sebuah tolak ukur dari sebuah perjalanan yang memang bila mana kita berbicara soal pengembangan motivasi, itu motivasi saya adalah inovatif. Saya harus inovasi. Saya harus inovasi pada saat saya harus melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Contoh, semisal sampah. Sampah ini sebetulnya masalah berat ya, masalah berat dan tidak bisa menjurus pada satu pihak saja. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Justru kesadaran sampah itu bermula pada diri kita sendiri. Tentang penerapannya di rumah bagaimana, tentang pemilahan antara organik, non-organik dan sebagainya itu gimana. Itu contoh kecil. Terus prototype ya. Prototype itu jelas di mana adalah satu langkah yang memang menentukan bahwasannya inovasi ini akan dibawa kemana, seperti itu. Terus dengan kolaborasi dengan masyarakat ini mungkin lebih lebih berjenjang ya. Jenjangnya itu kolaborasi dengan masyarakat itu lingkupnya, skalanya seperti apa. Bila memang
skalanya itu besar, ya otomatis keputusan itu akan beresiko tinggi. Itu siklus yang tidak akan pernah bisa diputus ya menurut saya. Bila mana kegiatan kita kecil, resikonya otomatis kemungkinan akan lebih kecil. Tapi pada saat kita melangkah pada persoalan lebih besar, akan secara otomatis resikonya itu pun lebih besar. Tapi tidak tertinggal pada satu peluangnya. Memang peluangnya itu juga akan bertambah besar pada kesempatan itu sendiri. Penerapan design thinking ya yang saya lakukan itu ya dari situ saya menerapkan bahwasanya saya sebagai orang yang memang peduli lingkungan atas dasar permasalahan sosial, dan saya coba mengembangkan dengan satu kelompok atau organisasi kelembagaan masyarakat yang memang bergerak pada hal-hal yang memang sifatnya penting, tapi harus dibalut dengan sistem gitu. Karena pada dasarnya saya orang yang setuju pada saat ada pihak yang mengatakan bahwa masyarakat ini adalah satu pihak yang memang mau tapi dengan dorongan sistem. Saya setuju itu. Makanya di sini di organisasian kelembagaan kemasyarakatan dan industri saya membuat sistem dengan melewati beberapa tahapan yang memang menurut saya hasil analisa, merangkum informasi, terus mencoba menginovasi dan membuat satu keputusan yang memang hasil rangkuman itu sendiri. Design thinking untuk mengembangkan itu sendiri bahwa terdapat beberapa hal ya, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Cuman yang saya ambil ini dari kepedulian kita terhadap lingkungan lewat sampah. Dengan menggunakan design thinking, organisasi kemasyarakatan yang saya jalani akan lebih berkembang menurut saya pada sebuah solusi yang inovatif, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena pada dasarnya hasil keputusan yang saya jalani lewat kegiatan itu adalah kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga meningkatkan dampak dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Umumnya untuk masyarakat dan khususnya untuk saya dan keluarga saya, bahwasanya setiap hal yang saya jalani saya coba diri saya itu adalah orang yang bermanfaat untuk lingkungan saya. Seperti itu. Terima kasih. Saya Rasto Jayamoni Wiranto. Mohon maaf bila memang ada kalimat atau tutur kata yang saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.